Namun, di kota kuno yang sedang mencari mata naga, apakah itu Qin Yichen atau Ming Suyer, mereka semua merasa sangat nyata tentang perubahan ilusi. Bahkan Ming Suyer terjebak dalam aliran pasir saat itu. Saat itu, dia merasa sangat tercekik oleh pasir hisap. Dia dikejutkan oleh Qin Yichen palsu yang diciptakan oleh ilusi. Qin Yichen hanya memiliki pemahaman yang dangkal tentang ini sebelumnya. Misalnya, dia tahu bahwa dia akan merasakan sakit ketika lengannya disayat dengan pisau, seolah-olah itu hanya luka di lengannya. Namun, studi yang cermat adalah karena persepsi tulang dan daging menghubungkan otak dan jiwa, dan sensasi dirangsang untuk menimbulkan rasa sakit. Dengan cara yang sama, ada banyak anestesi paralitik dalam ramuan obat, yang juga termasuk membutakan otak dan mengisolasi benda asing yang dirasakan. Dan jika itu adalah pencapaian besar, yang menciptakan lautan vulkanik, dan pembangkit tenaga listrik itu mati di dalamnya, meskipun mereka tidak benar-benar mati, tetapi jika mereka memotong nafas, memblokir kekuatan abadi dan kehilangan vitalitas. Saat ini, meski belum mati, saya hanya datang untuk membuat pisau. Jadi begitu. Sandragon Rache telah berendam dalam illusion teknike selama bertahun-tahun, dan itu adalah spesialisasi keluarganya di Dongman. Sua gelombang, sua gelombang, sua gelombang. Membalik halaman demi halaman buku kuno, mata bintang Qin Yichen memancarkan gambar lorong. Bahkan inkarnasi kekuatan roh yang ditinggalkan oleh jalur pembangkit tenaga Sandragon Rache, untuk menyelesaikan kebingungannya. Meskipun di lapisan kedua, tidak mungkin semua kelompok etnis menghasilkan seni absolut terkuat dari kartu truf, tetapi juga sangat maju. Setidaknya Qin Yichen dapat merasakan pengetahuan dan kendalinya sendiri atas semua aspek, dan dia semakin mahir. Hanya Ziyun yang memegang buku dengan buku kuno berkulit putih, dengan senang hati. Dari waktu ke waktu, ada kilatan tajam di matanya, yang merupakan seperangkat teknik pedang dari penjara tulang. Tapi Ziyun tiba-tiba mendengar suara membalik-balik buku, yang membuatnya berjalan dengan ragu, dan menemukan bahwa bos menyerahkan buku itu di tangan dan sejumlah cheat. Dalam beberapa saat dari getarannya, Qin Yichen membalikkan 2 volume cheat sampai akhir, menutup matanya dan menyadari bahwa pikirannya terus berkembang, dan bahkan tiba-tiba bangkit, spirit power muncul dari alisnya, membentuk ilusi magis di depan. Dari Ziyun. Setelah beberapa saat, Qin Yichen menghela nafas lega, dan ketika dia membuka matanya lagi, ada pemahaman yang sedikit lebih jelas di mata bintang, dan ilusi telapak tangan lebih tidak dapat diprediksi. Hanya mencoba untuk mendapatkan buku lain, Qin Yichen menemukan Ziyun berdiri di depannya. Ada apa? Ziyun membuka mulutnya. Bos, apakah Anda membaca atau memutar? Membaca buku, itu terlalu cepat. Wajah Ziyun tampak malu-malu, dan apa yang terjadi di sekitarmu? Qin Yichen tampak acuh tak acuh. Satu hati dua digunakan. Saat membaca, itu tidak menunda saya memurnikan kristal peri. Ziyun membeku. Bos membaca buku dengan cepat. Jika dia tidak mengatakannya, dia benar-benar mengira dia sedang membolak-balik dengan 2 buku. Ini tidak apa-apa, dan tidak akan menunda kultivasi. Meskipun mereka begitu nyata, penglihatan dan pikiran mereka cukup berkembang. Ziyun dapat mengambil beberapa buku dan membacanya secara bersamaan. Tapi buku itu juga mendapat nilai. Pembangkit tenaga alam dewa seperti Paviliun Dewa Tibet 2 lapisan dikhususkan untuk para dewa, petinggi kelompok etnis Dongman, dan bahkan patriark. Meskipun Ziyun sangat enggan untuk mengakuinya, volumenya baru saja membalik beberapa halaman. Biarkan dia merasa dalam. Gaosen lebih bermanfaat untuk dirinya sendiri, tetapi dengan cara yang sama, perlu untuk menjaganya perlahan, dan bahkan menghadapi keraguan. Butuh waktu lama untuk memahami pengetahuan dalam teknik pedang itu. Setidaknya, dia tidak akan pernah bisa membaca buku seperti seorang bos. Qin Yichen terkekeh. Ketika Anda mencapai titik di mana lautan kesadaran mencapai saya, itu juga bisa terjadi. Mungkin luar biasa bagi Ziyun, tapi Qin Yichen sudah terbiasa. Jalankan teknik kultivasi untuk menyempurnakan kristal peri, yaitu martial dao, yaitu hanya diperlukan penyerapan dan tian. Dan pada saat ini, di laut kesadarannya, aliran emas berubah menjadi gulungan karakter, menyembunyikan langit dan menutupi bumi. Kekuatan roh menghormati tubuh, dan membongkar segalanya hingga esensi paling primitif, mencapai esensi. Ziyun berjalan lama sekali sebelum dia pergi. Tidak ada jalan. Bos lebih kuat darinya, tapi itu bukan bintang. Kalau saja aku juga memiliki kultivasi roh, memikirkan keuntungan melakukan 2 hal pada saat yang sama, Ziyun tidak bisa menahan rasa iri, tetapi dengan cepat menyerah. Dengan kejeniusan sang bos, mungkin butuh 20 tahun untuk mencapai langkah ini, apalagi dia. Selain itu, Ziyun tidak tahu bahwa Qin Yichen telah membayar lebih dari 20 tahun untuk kultivasi roh. Seiring waktu, banyak buku kuno dibaca dan dibaca oleh Qin Yichen, tidak hanya keindahan melakukan 2 hal sekaligus. Keseriusan dan dedikasi yang ditunjukkan oleh Qin Yichen juga membuat Ziyun tergerak. Bahkan berkali-kali, Qin Yichen bangkit dan pergi ke rak buku lain, hanya untuk menemukan bahwa dia sudah penuh dengan buku-buku kuno.
Siluet ramping itu seperti perahu datar yang dihususkan untuk pembelajaran laut yang luas dan dalam di Dongman. Tetapi keunggulan suku Dongman juga telah diserap oleh perahu tersebut. Qin Yichen juga sudah lama tidak makan tanpa tidur. Selama periode ini, Qin Yichen menyimpulkan dari waktu ke waktu, dan bahkan secara khusus menemukan sudut terpencil untuk mengumpulkan Xianwei dan mencari kepala kelompok etnis Dongman dan titik lemah di antara mereka. Mengambil kesempatan ini, Qin Yichen memadatkan kekuatan berbagai suku, terus-menerus menyempurnakan dirinya, bahkan sesekali melonjak menjadi Xianwei dan berubah menjadi 8 naga raksasa, dan tiba-tiba merasa ada semacam pemikiran di langit dan bumi. Perasaan ini membuat Qin Yichen tercengang, dan kemudian menyadari bahwa dia secara tidak sengaja telah membuat gulungan teknik abadi. Perasaan halus antara surga dan bumi jelas merupakan kecemburuan surga terhadap teknik abadi. Di lapisan kedua, Qin Yichen bahkan menemukan karya klasik lili. Meskipun tidak ada seni ilahi penyempurnaan tubuh lili yang terkuat, ada catatan yang lebih dalam tentang fisik ilahi kotor lili 5. Selain itu, keluarga Li juga telah mencatat banyak tips seni pemurnian tubuh, dikombinasikan dengan 5 resolusi Divine Physique yang kotor, memiliki efek yang lebih signifikan pada penggilingan tubuh yang berdaging. Hal yang sama berlaku untuk koleksi Hades, yang dapat membuat Qin Yichen memiliki pemahaman yang lebih jelas tentang kekuatan Yin Yang, lebih banyak catatan tentang cara mengontrol kekuatan Yin Yang, dan bahkan cara meletuskan kekuatan tangguh yang lebih kuat. Di antara mereka, meski masing-masing suku tidak menuliskan kekurangan sukunya dan kekurangan teknik budidaya, toh tidak ada yang mau mempublikasikan kelemahannya. Tetapi meskipun itu merupakan keuntungan, itu juga sangat bermanfaat bagi Qin Yichen. Tidak hanya itu, tetapi dengan budidaya intensif seperti itu, dan tidak banyak waktu yang perlu dipertimbangkan orang lain, dao bela diri Qin Yichen juga memiliki terobosan, dan akhirnya 5 bulan setelah memasuki pavilion Dewa Tibet, mencapai pencapaian besar 9 lapisan surgawi. Dapat dikatakan bahwa kultivasi tertutup ini membuat fondasi Qin Yichen sangat kokoh. Di bawah curah hujan, pengetahuan dan kemampuan di semua aspek telah meningkat pesat. Bahkan Ziyun dan Lu Xiaolu mendapat banyak manfaat. Yang pertama telah bertarung dengan sengit dalam niat bertarung, dan telah mencapai titik di mana 2 dan 10.000 jiwa dari gigi gila berdarah itu gemetar. Lu Xiaolu menutup banyak cheat, mengangkat kepalanya sedikit, dan tersenyum seperti bunga. Untuk alam dewa, sejak awal, dia sepertinya telah membersihkan lapisan kabut dan menemukan jalannya sendiri. Tapi dia masih butuh waktu untuk mengerti. Tapi Lu Xiaolu tidak terburu-buru. Lagi pula, di Secret Realm, tapi di Dongman, terobosan God Realm akan menarik banyak perhatian. Bagi mereka, perhatian adalah masalah.